Panganjal. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan masa reformasi. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Lestari, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nilodiari Afiliana Dewi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Medek Susunda Dela, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Ikut Gajah Saputra, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Pranacita, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sudirmawan, nomor absen 12. Kami langsung saja menjelaskan latar belakang adanya masa reformasi yang dibacakan oleh Lestari. Latar belakang masa reformasi adalah krisis moneter yang terjadi di Asia yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian di Indonesia tahun 1997. Adanya krisis ini membuat pihak atasan pemerintah semakin banyak adanya KKN yang merajalela dan kemiskinan rakyat semakin meningkat dan kesenjangan sosial semakin terlihat. Kemudian, desakan rakyat untuk Presiden Soeharto turun dari jabatannya semakin gencar dan pada tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan Solo. Mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR untuk mendesak Presiden Soeharto dan nilai rupiah semakin merosot. Kemudian, akibat desakan dan ini pemerintah Soeharto Lengser dan Presiden Soeharto menyerahkan kedudukannya kepada B.J. Habibie. Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru berakhir. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perkembangan masa reformasi pada bidang politik yang dibacakan oleh Bintang. Dua perkembangan penting. Sidang istimewa MPR 1998 pada tanggal 10 sampai 12 November 1998 MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan bingkai pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 kerusakan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengkonsolidasi pimpinan toleransi. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah. Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dan masa sebelum pembagian hasil ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada persidangan buka Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk menjelang pemilihan umum tahun 1996. Partai politik yang terdaftar mencapai 101 partai. Setelah diverifikasi oleh pemilihan umum, sudah ada partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah membuat larangan pengeluaran pendapat bersertifikat dan mengadakan pesta umum.
Saya akan membacakan lanjutan dari masa reformasi dalam bidang politik. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertanian dan keamanan. Kedudukan ABPRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri mulai tanggal 5 Mei 1969, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. B. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib. Selanjutnya kami akan menjelaskan perkembangan masa reformasi pada bidang ekonomi yang dibacakan oleh Perkembangan ekonomi. Pada reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa presiden. Kepemimpinan masa reformasi, pemerintah Presiden B.J. Habibie. Pada masa Presiden B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penghilangan krisis ekonomi dengan saran-saran terkendali, nilai rupa dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perkembangan nasional dan perkembangan reformasi ekonomi. Melanjutkan perkembangan ekonomi. B. Pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Yang akan melanjutkan perkembangan ekonomi. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintahan menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. 3. Pengurangan utang luar negeri. Selanjutnya kami akan menjelaskan perkembangan masa reformasi pada bidang sosial dan pendidikan. Reformasi pada bidang sosial. Pada masa awal reformasi ditetapkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik.
Untuk kawan ini mantap menimbulkan dalam masyarakat yang berujung pada konflik antara kelompok sama pada akhirnya pemerintah bertindak masalah yang ada sehingga peluang berperan itu hasil baik. Pada masa reformasi masyarakat terlibat menyarankan aspirasinya mendukung dengan adanya reformasi bidang pendidikan. Saya akan melanjutkan pada bidang pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan secara sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang yang luas bagi kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformasi dan revolusi. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Buku Nomor 22 Tahun 1999 yang mengawal perubahan sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang terrealisasikan. Begini pula dengan Buku Nomor Tahun 2003 dan Sistem Pendidikan Nasional Buku Nomor 2 Tahun 1999. Adapun tokoh dalam masa reformasi yang dibacakan oleh Didi Gunawan. Adapun tokoh-tokoh ternama dalam masa reformasi yaitu diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwana. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Rama Santi. Oh, Santi.